Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil penelitian kami progresnya mengenai governance aplikasi super Kota Sukabumi dengan mata kuliah Smart City. Kelompok 3 ini beranggota 4 orang. Yang pertama ada Nazdah Nursyifa, Putri Pustadewi, Anissa Rotuljannah, dan juga ada Nizal Fahmi. Masuk dalam latar belakang, pemerintah Kota Sukabumi sebagai pemangku kebijakan perlu mengupayakan pelayanan maksimal dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada dan umumnya terbatas. Salah satu yang dibentuk adalah mewujudkan konsep baru yaitu Smart City. Pemerintah Sukabumi melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan Smart City, yaitu dengan merilis adanya aplikasi super, yaitu aplikasi Sukabumi Participate Responder, di mana untuk merespon keluhan masyarakat dengan cepat. Adapun pengembangan perpustakaan digital dengan menyediakan area, dan juga event khusus bagi UMKM yang menggunakan sistem one card untuk pembayaran, dan juga pembangunan tol Bocimi. Untuk smart governance merupakan suatu hal penting yang dibutuhkan dalam pembangunan smart city karena merupakan suatu tata kelola pemerintahan yang membuat fondasi utama dari sebuah smart city dan daripada itu perlu dianalisis sudah sejauh mana implementasinya. Untuk rumusan masalahnya yaitu Kota Sukabumi adalah salah satu kota yang sedang mempersiapkan diri menjadi smart city. Untuk itu kebijakan publik, birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik, layanan yang indikator smart governance perlu diketahui sejauh mana implementasinya. Penguatan tersebut perlu dilakukan untuk membantu persiapan Kota Sukabumi dalam mengimplementasikan aplikasi super. Yang pertama itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi super. Yang kedua, bagaimana strategi yang dapat dilakukan pemerintahan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan aplikasi super. Yang ketiga, bagaimana rancangan ulang aplikasi super yang dapat meningkatkan masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada teori dan dimensi Smart City. Ada Smart Governance, merupakan salah satu dari 6 dimensi dari terwujudnya Smart City. Smart Governance terdiri dari aspek pelayanan bagi masyarakat secara administratif. Dengan faktor-faktor yang ada di dalamnya, seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelayanan umum dan sosial, pemerintahan yang transparan, layanan online, sarana, dan prasaranannya. Ramal Surbakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik menjelaskan pengertian pemerintahan. Secara etimologis berasal dari kata Yunani, kubernan atau nahkoda kapal. Artinya menatap ke depan, lalu memerintah berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ke tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan pemerintahan lebih menyangkut pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat negara. Sebakti 2010. Metodologi yang kita gunakan yaitu deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang dimensi smart governance berdasarkan indikator e-government yang sudah dilakukan oleh Kota Sukabumi dalam mengimplementasikan smart city. Penulis menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini. Menurut Indrawati 2020, metode analisis data merupakan suatu aturan atau syarat pada penggunaan suatu metode termasuk cara mengolah data dengan menggunakan metode tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, pengamatan langsung, dan analisis dokumen. Selanjutnya yaitu ada studi kasus aplikasi super. Jumlah aduan yang disampaikan masyarakat melalui aplikasi Android Super pada tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan total aduan pada tahun 2020. Berdasarkan data dari bidang informasi dan komunikasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, aduan masyarakat melalui aplikasi Super pada tahun 2021 berjumlah 195 aduan. Kepala Bidang IKP, Dinas Komunikasi dan Informatika Tantan Suntani menjelaskan terdapat beberapa kemungkinan yang menyebabkan menurunnya jumlah aduan tersebut, yaitu penurunan kualitas pelayanan publik, sosialisasi yang belum memadai kepada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh PD.
Ini selanjutnya ada hasil wawancara kami. Pertanyaannya ini yang pertama ada apa alasan Anda menggunakan aplikasi Super? Yang kedua, apa saja fitur aplikasi Super yang Anda anggap kurang? Yang ketiga, apakah Anda pernah mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi Super? Yang keempat, apakah aplikasi Super sudah membantu dalam kendala yang Anda alami? Yang kelima, apakah ada masukan mengenai aplikasi Super ini? Di sini ada hasil kita wawancara ada 4 orang. Untuk jawabannya buat orang pertama ini karena membantu saya jika ada kendala seperti yang sering saya alami, yaitu pengaduan mengenai fasilitas publik seperti penerangan jalan umum yang sering saya keluhkan lewat aplikasi Super ini dan dapat respon cepat dari pemerintah. Yang kedua, menurut saya fitur yang ada di aplikasi Super ada beberapa yang kurang lengkap, jadi sedikit agak susah untuk menggunakannya. Yang ketiga, ada kendala saat menggunakan aplikasi tersebut. Yang keempat, sudah karena pengaduan yang saya alami langsung direspon cepat dan tidak hanya berfungsi untuk menjawab aduan saja, karena setiap pengaduan yang masuk akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam perencanaan pembangunan. Yang kelima, menurut saya lebih dikembangkan lagi dalam isi fitur tersebut agar lebih cepat dalam merespon masyarakat dan mudah diakses. Ini ada hasil wawancara orang kedua. Yang pertama, ada alasan saya menggunakan aplikasi Super ini agar membantu masalah yang saya alami. Yang kedua, beberapa fitur yang kurang dari aplikasi Super ini mungkin termasuk antarmuka yang sulit digunakan, kurangnya panduan yang jelas, atau keterbatasan dalam jenis keluhan yang dapat diajukan. Yang ketiga, ya saya pernah mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi Super ini, seperti masalah teknis saat mengirim keluhan atau kesulitan dalam memantau perkembangan keluhan yang diajukan. Yang keempat, aplikasi Super telah membantu sebagian dalam mengatasi kendala yang saya alami. Pemerintah mungkin telah merespon beberapa keluhan, tetapi ada ruang untuk perbaikan dalam merespon dan tindak lanjut. Yang kelima, masukan saya terkait aplikasi Super mungkin harus lebih ditingkatkan lagi dalam proses penanganan keluhannya, memastikan panduan yang jelas bagi pengguna, serta memperbaiki antarmuka untuk memudahkan pengguna dalam berpartisipasi lebih efektif. Selanjutnya ini ada hasil wawancara orang yang ketiga, yang ini juga sama pengguna aplikasi Super. Yang pertama, dengan adanya aplikasi Super, saya dapat dengan mudah melakukan pengaduan yang sedang dialami. Contohnya, jalan rusak yang ada di daerah mereka dengan adanya aplikasi Super ini menjadi bahan pertimbangan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan. Jadi intinya masyarakat dapat menyampaikan aduan atau aspirasi dan pernyataan melalui aplikasi maupun media sosial di Diskominfo Kota Sukabumi. Yang kedua, menurut saya fitur aplikasi Super sudah safe privacy. Yang ketiga, tidak, karena aplikasi Super sudah sangat jelas dan mudah untuk digunakan. Yang keempat, untuk saat ini saya belum ada kendala dalam hal apapun, tapi di daerah saya sudah banyak yang menyampaikan keluhan di aplikasi tersebut. Yang kelima, untuk saat ini tidak ada, Kak, karena layanan aplikasi Super aduan saat ini yang paling cepat dalam menyelesaikan aduan saya maupun masyarakat. Ini ada orang yang keempat, yang terakhir. Yang pertama, menurut P telah menggunakan aplikasi Super untuk melaporkan pengaduan tentunya pada masyarakat Kota Sukabumi. Beliau merasa aplikasi tersebut merupakan sarana untuk menyampaikan kepada pemerintah kota. Yang kedua, P mengatakan merasa fitur-fitur aplikasi Super ini sudah lengkap, namun masih ada beberapa kendala fitur, misalkan fitur untuk melacak status pengaduannya. P ingin mengetahui status pengaduannya apakah sudah ditangani atau belum. Yang ketiga, P pernah mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi Super berupa tidak dapat mengakses untuk melakukan pengaduannya. Yang keempat, P mengatakan aplikasi Super Sukabumi ini sudah membantu dirinya dalam mengatasi kendala aplikasi Super ini lumayan cepat dalam menangani masalahnya. Yang kelima, menurut P, mungkin ada sedikit masukan buat aplikasi Super ini, tentunya meningkatkan kecepatan akses dan fitur untuk melacak status pengaduan apakah sudah ditangani atau belum.
Mohon maaf untuk selanjutnya, tadinya kita akan mewawancarai Diskominfo di mana Diskominfo itu merupakan yang mengelola dari aplikasi Supra tersebut, tetapi karena beliau sedang ada di luar kota, jadi kita belum bisa mewawancarai beliau. Jadi kita hanya mempunyai dokumentasi mengenai orang-orang yang memakai atau pengguna aplikasi Supra tersebut, terutama yang berada di Telkom yang berasal domisili dari Sukabumi. Silahkan ngomong. Berikut adalah dokumentasi yang telah kami buat kepada pengguna aplikasi Super. Di sini kita baru mewawancarai 4 orang, sisanya untuk progres minggu depan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.